ayahnya Abdullah ibn Mubarak laki-laki yang soleh, walaupun secara status dia adalah seorang budak. Ya, suatu hari dia bekerja kepada seseorang untuk menjaga kebun yang di dalamnya ada buah-buahan. Wallahu a'lam bishawab, apakah saat dia bekerja ini dia statusnya masih budak atau memang sudah dibebaskan, kemudian bekerja menjadi penjaga kebun milik seseorang. Singkat cerita, pemilik kebun bersama teman-temannya ingin mencicipi buah yang sedang tumbuh di kebunnya. Maka ketika mereka sampai di kebun tersebut, sang tuan ini, sang pemilik tanah memanggil Al-Mubarak sebagai penjaganya, ya, seraya mengatakan, ambilkan untuk kami buah-buahan, ya, buah-buahan yang manis. Lalu kemudian diambilkan. Ketika sang tuan dan teman-temannya mencicipi buah tersebut, ternyata ada yang masam, ada yang kecut, ya, padahal yang diinginkan adalah yang manis-manis. Dipanggillah Al-Mubarak, ya, seraya tuan tersebut mengatakan, wahai Al-Mubarak, apakah kamu tidak bisa membedakan mana buah yang manis dan mana buah yang masam, yang kecut? Ini yang kita rasakan kok kecut. Ya, lalu kemudian Al-Mubarak menjawab dengan mengatakan, ya Tuan, bagaimana mungkin aku bisa membedakan mana buah yang manis dan mana yang kecut, sedangkan aku belum pernah mencicipinya. Ya, mendengar jawaban itu tuannya bingung bin kaget. Ya, kok bisa? Bukankah kamu sudah lama di sini? Masuk kamu selama ini belum pernah mencicipinya? Ya, Al-Mubarak jawab, belum pernah wahai Tuanku. Ya, satu buah pun belum pernah saya cicipin. Ketika ditanya kenapa? Karena engkau belum mengizinkan aku. Tambah kaget lagi nih tuannya sama teman-temannya. Karena saat itu, ya, kalau sudah menjadi tukang kebunnya, ya, secara otomatis tuannya boleh-boleh saja bagi penjaganya untuk nyicipi sedikit. Iya. Tapi kalau semuanya diambil dijual, ya ini baru mungkin saat itu juga termasuk melanggar. Tapi kalau hanya sekedar sedikit dicicipi, ya nggak ada masalah. Tapi kok penjaganya ini, ya, selama bekerja di situ dan sudah lama belum pernah mencicipi, dengan dasar dia belum diizinkan oleh tuannya. Ya. Ini menunjukkan bagaimana Al-Mubarak, ayahnya Abdullah bin Mubarak, menjaga dirinya dari perkara-perkara yang belum jelas, ya, yang belum diizinkan. Dan ini menunjukkan akan kesolehan sang ayah dari Abdullah ibn Mubarak. Ya, oleh karena itu tuannya lalu kemudian mengatakan, aku ini memiliki seorang anak wanita yang dia sudah saatnya untuk menikah. Menurut kamu, kepada siapa aku nikahkan anakku tersebut? Lalu setelah dijelaskan panjang lebar oleh Al-Mubarak, salah satu yang dikatakan adalah nikahkan dia dengan seorang muslim yang bertakwa. Ya, nikahkan dia dengan seorang muslim yang bertakwa. Lalu kemudian tuannya mengatakan, tidaklah aku melihat kamu kecuali laki-laki yang bertakwa, nikahi putriku. Ya, akhirnya kemudian dinikahkan. Ya, Al-Mubarak, ayah dari Abdullah ibn Mubarak. Dari pernikahan keduanya lahirlah Al-Imam Ibnul Mubarak, sang ulama yang sangat luar biasa dari sisi ilmu dan juga akhlak yang lain. Dan itu berawal dari orang tua yang soleh. Ya, oleh karena itu hendaknya kita pun demikian, untuk berusaha menjadi orang tua yang soleh, terlepas dari kekurangan yang ada pada kita. Ya, tentu kita ini bukan manusia yang sempurna. Ya, sesekali marah,
sesekali berbuat kesalahan, akan tetapi berusaha untuk menjadi orang tua yang soleh, berharap anak kita pun menjadi anak-anak yang soleh. Bahkan berharapnya lebih panjang lagi, anak keturunan kita, entah yang keberapa, mereka menjadi orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang baik. Karena pengaruh orang tua yang baik itu ada, menurun kepada anak keturunan mereka. Ya, ini ya terkait dengan apa? Ayah dari Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, dan kisahnya masyhur ya, yang juga disampaikan oleh para ulama. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, apa saja keteladanan yang dapat kita ambil dari Abdullah ibn Mubarak tatkala beliau menuntut ilmu? Yang pertama, tetap semangat, ya, gigih, bersungguh-sungguh meski memulai belajar di usia agak terlambat. Ya, Abdullah ibn Mubarak beliau memulai menuntut ilmu dengan serius itu sudah di umur 20 tahun. Ya, sudah di umur 20 tahun. Mungkin bagi kita 20 tahun kan masih muda. Iya, benar. Tapi di zaman itu, bahkan di zaman sebelumnya, orang-orang yang sukses menjadi ulama, banyak di antara mereka yang belajarnya dimulai dari anak-anak. Ya. Umur 20 tahun itu bisa disebut sudah agak terlambat. Kita lihat bagaimana para sahabat, ya, di antaranya adalah sahabat yang mereka termasuk di dalam al-abadilah al-arba, ya, 4 Abdullah, 4 sahabat yang sama-sama namanya Abdullah tapi ilmunya luar biasa. Ya, ada Abdullah ibn Abbas, ada Abdullah ibn Umar ibn Khattab, ada Abdullah ibn Mas'ud, ada Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhum. Semuanya namanya Abdullah, dan mereka memiliki ilmu yang sangat luar biasa, banyak, dimulai dari anak-anak. Ya, mereka bertemu dengan Nabi dari anak-anak. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, atau maaf, Malik bin Anas, ya, sahabat Nabi bernama Malik, Anas bin Malik, mohon maaf, Anas bin Malik, ya, kecilnya beliau bersama Nabi SAW. Ya, Anas ibn Malik, sehingga ilmunya luar biasa Anas ibn Malik. Ya, sehingga didoakan Nabi ketika diserahkan sama ibunya supaya dia ini diberkahi dalam hal ilmu, harta dan keturunannya. Ya, makanya Anas ini ilmunya luar biasa, hartanya juga luar biasa. Ya, saking berkahnya doa Nabi kepada Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ini kalau punya sawah, sampingnya milik orang lain, ya, yang kehujanan cuma sawahnya Anas bin Malik, sedangkan lainnya kering. Ya, lainnya kering. Jadi kalau turun hujan itu, ya, yang kehujanan sawahnya Anas, sedangkan sampingnya sawah Anas orang lain, ya, milik orang lain, tidak kehujanan. Ya, sehingga Anas ini bikin apa namanya, ya, dibukalah patokan sawahnya sehingga airnya bisa mengalir ke tempat yang lain. Demikian pula dalam hal hartanya atau dalam hal keluarganya, anak keturunannya, Anas bin Malik, ya, memiliki keturunan yang banyak. Demikian pula dalam hal umur. Ya, demikian pula ulama-ulama yang lain seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Bukhari, ya, mereka dari kecil sudah menuntut ilmu. Akan tetapi Abdullah bin Mubarak, ya, sudah 20 tahun, ya, baru menuntut ilmu. Selama itu sebelumnya ngapain? Wallahu a'lam bishawab. Ya, bisa jadi beliau juga sibuk kepada hal yang lain. Kemudian di umur 20 tahun baru beliau mulai menuntut ilmu dan fokus kepadanya.
Dan tentunya ini juga bisa kita tiru. Ya, mohon maaf mungkin kita baru mengenal kajian yang rutin atau mungkin baru mengenal terkait dengan ilmu-ilmu agama ini sudah di usia yang sepuh, di usia yang sudah banyak umurnya, ya tidak masalah. Ya, tidak masalah selama ada kesempatan kita tuntut ilmu. Ya, karena itu kewajiban kita. Selama masih ada umur cari ilmu. Ya, kenapa? Karena tidak ada ruginya. Ya, makanya sering kita sampaikan bahwa menuntut ilmu itu sebenarnya tidak ada kata terlambat. Selama masih ada kesempatan, masih ada usia, kita bisa mencarinya. Ya mungkin terlambatnya secara umur saja. Kenapa enggak pas muda kita bisa belajar dari awal? Kenapa enggak pas masih remaja dan seterusnya? Ya, dari sisi situ saja. Tapi kalau kita masih punya umur, ada kesempatan untuk belajar, kita belajar. Ya, karena itu diantara yang tidak terlaknat di dunia ini. Ya, karena kata Nabi, ad-dunya mal'unatun, dunia itu semuanya terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, demikian pula yang ada di dalamnya itu terlaknat. Illa dzikrullah wa mawala, demikian ya kecuali zikir kepada Allah dan hal-hal yang serupa dengannya, wa aliman au muta'alliman, demikian pula mereka yang mau mengajarkan ilmu dan juga yang mau menuntut ilmu, itu tidak dilaknat. Ya, oleh karena itu di umur berapapun kita belajar, maka hendaknya kita bersungguh-sungguh sebagaimana yang dicontohkan oleh Abdullah ibn Mubarak, sehingga beliau menjadi seorang alim yang sangat luar biasa.